Setiap detik ilmu disalurkan, bukan sekadar kata tapi tindakan. Kau mengajar dengan penuh dedikasi, membimbing dalam setiap perjalanan. Pengajar praktik, oh penggerak hati, mendampingi dari Ya, Assalamualaikum Pak Nopan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Alhamdulillah ketemu lagi untuk pertemuan yang ketiga berarti ya sekarang ini di pendampingan individu yang ketiga. Alhamdulillah Pak Nopan, sehat Pak Nopan. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kelihatan lah seger Pak Nopan mah. Selalu seger. Pak Nopan, Jam 1. ya kita akan di pendampingan ketiga ini kita akan seperti biasa ada diskusi tentang refleksi apapun itu yang seperti biasa kita lakukan di pendampingan. Kalau untuk pendampingan ke individu yang ketiga ini temanya adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya. Nah, lalu ini fokus pendampingan untuk pendampingan ketiga ini diantaranya adalah refleksi hasil survei atau itu feedback 360 ya. Kemudian penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Yang kedua, diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang ketiga, di fokus pendampingan ini diskusi hasil lokakarya 2 yang itu terlaksana dari tahapan bagja yang waktu itu. Nah, bagaimana memahami tentang fokus pendampingan untuk hari ini Pak Nopan yang barusan disampaikan? Insya Allah. Jadi ada fokus-fokus pendampingan yang barusan ya. Pak Nopan atau araraya etana naon namana teh untuk memastikan saja ini untuk konfirmasi ke Pak Nopan bahwa yang kemarin Pak Nopan yang diinput di LMS ya ada lampiran-lampiran yang sudah dikerjakan juga oleh para responden dari kepala sekolah, guru ya. Ada. Nah, cerita yang itu ya. Ini dari guru ada 5, kemudian dari siswa ya. ada Siswa 5, guru siswa 5. 5 dari kepala sekolah dan saya pribadi ya. Ya, alhamdulillah ya. Dari kepala sekolah, dari guru dan itu pun saya secara pantauan di LMS pun Pak Nopan sudah menginput semua dari hasil survei umpan balik tersebut. Nah, ini dari kepala sekolah. Ya, alhamdulillah. Jadi nah, untuk selanjutnya Pak Nopan yang selama 1 bulan berjalan ini Pak Nopan tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya ya, hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir berdasarkan jurnal pemantauan pembelajaran daring saya amati Pak Nopan itu luar biasa ya, sudah bisa berjalan dengan konsisten gitu ya, konsisten tidak ada merosotna Pak Nopan tanya. Nah, namun untuk hari ini Pak Nopan pembelajaran sebulan kemarin apa saja yang sudah dipahami Pak Nopan, coba seperti apa dijelaskan. Baik, terima kasih Bapak Pepe atas waktunya ya. Saya akan mencoba mengutarakan apa yang sudah saya implementasikan setelah saya dipelajari dari program penggerak ini dari 1 bulan terakhir ini. Yang pertama, saya mengimplementasikan tentang penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif yang mana penerapan budaya positif itu di kelas saya pribadi membuat keyakinan kelas. Nah, yang pada awalnya memang di sini tuh hanya sebatas kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang memang warga sekolah tahunya hanya kesepakatan kelas. Nah, sekarang ketika saya sudah di guru penggerak ini, barulah memunculkan ide kita rubah kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Dan tidak hanya di kelas saya juga memberikan praktik baik ini ke guru-guru yang lain. Alhamdulillah hasilnya positif, diterapkan di tiap kelas juga.
Nah, itu tentang budaya positif. Kemudian saya mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid itu berdiferensiasi. Seperti itu. Kan kemarin di modul 2.1 itu membahas pembelajaran berdiferensiasi yang terkoneksi dengan modul 1.1 itu, bahwa seorang pendidik itu harus berpihak pada muridnya. Nah, di sana saya mencoba dipraktekkan. Sebelumnya memang saya sudah melaksanakan pembelajaran seperti itu, namun mungkin saya tidak tahu atau tidak menyadari ternyata yang saya lakukan itu berdiferensiasi, namun mungkin tidak ideal, masih jauh dari kata ideal. Ketika saya belajar di pembelajaran di LMS itu tentang berdiferensiasi, itu ada kata-kata dan kalau itu berarti ternyata, ada yang baru. Ternyata seperti ini. Dan ketika saya menerapkan itu, saya pernah, tapi saya tidak tahu apa yang dilakukan saya itu ternyata ini bagian dari strategi proses misalnya. Namun memang tidak berdasarkan kriteria yang ideal, seperti itu, dari mulai asesmennya, gimana cara memetakan siswa untuk mengkondisikan minat bakatnya, kemudian diferensiasi konten dulu terlebih dahulu, kemudian langsung ke proses dan hasilnya ke diferensiasi produk. Nah, kadang saya langsung ke mana gitu lah. Tapi yang dirasakan Pak Nopan setelah tahu nih pembekalan dari pendidikan ini, dari materi-materi yang sudah Pak Nopan pelajari, yang dirasakan dengan murid di kelas lah, contohnya simpelnya di kelas saja, seperti apa itu yang dirasakan? Yang dirasakan tentunya ada hal beda ya, ada hal beda, dan yang awalnya itu secara spontan gitu ya, atau memang saya itu kalau belajar itu menggunakan modul ajar yang memang modul ajar tersebut itu hasil download gitu ya, hasil dari ATM dan lain-lain, tidak tahu itu awal mulanya itu seperti apa. Nah, sekarang ketika saya tahu ilmunya dan diterapkan di kelas dengan seolah-olah sedikit perbaikan lah, ada perbaikan ya, lebih sempurna, disempurnakan. Ada dampak. Dan dampaknya kepada siswa itu mulai terasa, mulai muncul. Jadi mulai yang tadinya minatnya menggambar, saya diberikan ke tugas yang lain. Nah, dengan konsep seperti ini lebih tepat sasaran. Jadi siswa yang memang suka menggambar, saya berikan bahan ajar menggambar. Kemudian dari evaluasinya saya berikan sesuai dengan prosesnya, gitu, seperti itu. Dan satu hal lagi lupa, sebelum pembelajaran diferensiasi itu, saya juga mulai merevisi, mengkoordinasikan itu dengan kepala sekolah itu visi sekolah. Dan ketika itu, kalau nggak salah di pendampingan 2 itu membahas ini visi. Nah, selama 1 bulan terakhir itu saya mencoba merealisasikan visi tersebut. Kan waktu itu di pendampingan 2 itu hanya sebatas merumuskan visi. Nah, selama 1 bulan ini, kebetulan kan ini awal tahun ajarannya, dan visi saya itu kan lebih ke minat bakat siswa untuk mencapai prestasi yang diinginkan, gitu. Bertepatan dengan momen FTBI. Gitu. Nah, karena momen yang itu, saya berpikir tepat untuk secepatnya direalisasikan visi tersebut. Dan alhamdulillah responnya positif dan sudah berjalan memang. Baik, luar biasa Pak Nopan, memang kelihatan juga ya di aksi nyata yang sudah diunggah juga di LMS, tugas-tugas dari Pak Nopan. Memang ada dampak lah ya untuk di sekolah ini, terutama di kelas Pak Nopan sendiri. Nah, Pak Nopan, kita menuju ke bagian yang pertama ya, tentang refleksi hasil survei yang tadi ditunjukkan dari asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, itu dari kepala sekolah, kemudian juga dari para guru yang tadi 5 orang sebagai responden, kemudian ada siswanya juga yang menjadikan responden.
Nah, di sini Panopan kita diskusi tentang hal itu untuk bagian pertama. Jadi berdasarkan hasil survei atau feedback dari para responden tentang asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kira-kira Panopan setelah melihat dari hasil, ada yang angka, kan itu kan ada dengan angka ya, untuk kepala sekolah guru kan dengan angka ada 1, 2 sampai 4 kan gitu ya. Nah, kira-kira Panopan ada yang perlu ditingkatkan untuk kompetensi yang sudah ada di hasil survei tersebut, Panopan? Apa saja itu, coba? Ada di sini. Nah, ini secara keseluruhan ini memang baik ya nilainya. Oh, ya. Baik dari kepala sekolah pun demikian. Ya, saya pun melihat ada angkanya memang sudah baik semuanya, tapi kan ada hal-hal yang mungkin harus ini ada kata guru pasti. ini mah saya teh harus begini, gitu. Kata kepala sekolah teh kita harus begini, gitu. Coba yang kita untuk dari kepala sekolah dulu, coba yang mana? Dari kepala sekolah cukup lumayan baik, Pak. Karena memang sering bertemu dengan kepala sekolah. Saya di samping tugas saya sebagai guru kan saya juga operator. Seharian saya dengan kepala sekolah. Nah, keseluruhan kalau siswa, alhamdulillah di sini siswa baik ya selalu. Nah, cuman di sini ada tanggapan dari guru agak sedikit yang memang harus diperbaiki dalam diri saya. Dalam hal apa? Dalam hal di sini itu kebanyakan mengkritisi terkait dengan pembuatan media bukan media, modul ajar administrasi gitu kan. Karena memang saya tidak dipungkiri, memang jujur terkait dengan administrasi itu saya hanya mendownload gitu, hanya mendownload gitu. Nah, kan sering dengan rekan sejawat itu saling berbagi. Nah, mungkin mereka menilai bahwa apa yang saya buat itu kurang ya memang hasil download tidak seperti yang saya buat. Dan kemudian saya juga kemarin sempat saling berbagi praktik ya terkait dengan pembuatan modul ajar ini. Kan di demonstrasi kontekstual kemarin itu membuat RPP berdiferensiasi ya. Nah, saya kemarin minta tanggapannya dari mereka. Ternyata yang saya buat itu agak kurang gimana ya? Goreng kan. Itu seperti itu. Karena memang bertepatan di sini itu kemarin ada IHT, in-house training sekolah penggerak. Kebetulan yang dibahas itu tentang RPP berdiferensiasi. Nah, di sini guru-gurunya menjadi peserta. Nah, otomatis dia mendapatkan ilmu ya dari hasil IHT kemarin. Nah, disinkronkan dengan ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak. Nah, ternyata yang saya lebih jelek. Jadi ada penguatan dari hasil. Iya, memang. Jadi apa yang mereka tulis di angket ini terbukti dengan hasil saya itu. Nah, itu yang nanti ke depan saya akan perbaiki. Untuk dari siswa bagaimana itu? Alhamdulillah siswa bagus ininya. Lalu ini Panopan dari yang barusan dari guru ya. Kalau saya pantau di sini, saya lihat di sini ada yang terakhir itu untuk umpan balik secara umum ya. Umpan balik secara umum terkait penguasaan kompetensi Panopan. Nah, di sini para guru tidak mengisi nih ya, tidak ada komentar apa-apa, kosong ya. Nah, mungkin dari Panopan ada semacam sudah terangkum mungkin dari obrolan-obrolan dari para guru ketika Panopan sekarang sedang berjalan di guru penggerak. Seperti apa itu Panopan secara umumnya, kompetensi Panopan, tanggapan dari para guru selama ini? Ini yang memang belum diisi ya. Nah, ini tuh mungkin dari obrolan-obrolan Panopan secara kan saya membagikan gitu. Coba diisi, dikumpulkan. Saya nggak lihat, ternyata nggak diisi. Kalau kepala sekolah memang mengisi ini. Ya, mungkin Panopan bisa menyimpulkan dari obrolan-obrolan semacam obrolan santai dengan guru-guru. Guru ternyata menilai saya seperti ini. Secara umumnya sudah menyimpulkan bahwa saya itu seperti apa secara
umumnya gitu lah Panopan, seperti apa coba? Ya memang setiap hari juga kan saya sering ngobrol ya, bincang-bincang. Ternyata memang ada penilaian khusus saya setelah saya mengikuti program guru penggerak ini. Nah, mereka itu beranggapan bahwa memang saya itu harus menjadi penggerak. Penggerak dari di sini ketika ada rencana pembuatan seperti keyakinan kelas dalam hal budaya positif itu, memang mereka itu seolah-olah mengandalkan saya. Dan mereka menilai mungkin saya mampu terhadap program itu. Nah, mereka menilai saya itu menjadi seorang leader kalau di sini. Jadi seorang manajer dalam artian manajer terhadap program-program yang program-program bergerak ini. Ketika diseminasi, kan mereka melihat dari program diseminasi itu kan budaya positif itu banyak materinya. Nah, dari hasil itu mulai ada penilaian-penilaian, oh ternyata apa yang sudah dilakukan saya itu banyak manfaatnya bagi mereka, karena saya juga setiap hari selalu berbagi informasi. Ketika saya mendapatkan ilmu, berbagi dalam bincang-bincang tersebut. Adapun ketika saya ada kendala pun saya berbagi supaya ada masukan gitu, karena memang tidak selamanya apa yang saya itu lebih baik dari mereka. Betul. Nah, dari ini mungkin seperti itu. Ya, jadi kembali tadi yang jadi penilaian paling yang harus saya rubah itu dalam hal administrasi. Nah, baik Panopan, berarti dalam arti itu para guru di sini melihat kepotensi Panopan sudah baik ya, sudah ada potensi yang yang lebih untuk bisa dikembangkan di sekolah ini, mungkin itu ya untuk disimpulkan. Nah, tadi Panopan setelah ada pertanyaan jika Panopan menurut para guru dan kepala sekolah yang harus perbaiki, kemudian ada kekurangannya atau yang harus ditindaklanjuti ketika Panopan menyadari, oh ini ya kata guru seperti ini, menurut kepala seperti ini. Nah, tindak lanjut rencana ke depan Panopan seperti apa tuh? Dari tanggapan para guru itu ya, penilaian guru-guru, memang saya juga menyadari. Nah, ke depan saya akan mengasah terkait dengan kompetensi kepemimpinan, terutama kepemimpinan seorang pendidik yang pemimpin pembelajaran. Kalau nggak salah itu di modul berapa ya? Sebagai pemimpin pembelajaran ya, yang baik tentunya. Nah, ketika pemimpin pembelajaran yang baik itu balik lagi jadi harus membuat administrasi yang baik juga, seperti membuat modul ajar. Nah, modul ajar itu kan memang selama ini saya hanya mendownload. Nah, ke depan saya akan melatih untuk membuat modul ajar sendiri. Contohnya kemarin modul ajar tentang berdiferensiasi. Nah, itu yang akan diperbaiki gitu. Betul. Baik. Jika ada dukungan, apa saja yang mendukung hal tersebut, atau ada siapa saja yang akan mendukung? Ya, tentunya yang mendukung itu pertama kepala sekolah selaku pimpinan di sini. Karena memang mau apapun itu program itu, kepala sekolah yang pertama harus mendukung. Betul. Karena pemimpin di sekolah itu ya. Yang kedua ya guru, rekan guru di sini. Seperti kemarin, di samping mereka itu mendukung saya, kan mereka juga memberikan masukan. Kemudian ketika mereka lebih paham, memberikan pengarahan bagaimana membuat modul ajar berdiferensiasi yang baik, karena memang mereka juga kan sudah mempunyai ilmunya gitu. Nah, saya pun terima, nggak gini, saya penggerak harus lebih di atas. nggak bisa gitu. Ya, tapi dari dari rencana-rencana yang Panopan rencanakan tadi, mudah-mudahan juga terrealisasi dengan apa yang untuk peningkatan kompetensi Panopan ya. Nah, Panopan izinkan juga sekarang kita menuju ke
rencana penerapan pembelajaran sosial emosional Pak Nopan. Nah, mungkin Pak Nopan sudah belajar di modul 2.2 media. Nah, itu bisa diceritakan seperti apa itu di modul 2.2 Pak Nopan pembelajaran yang Ya, sudah dapat? di modul 2.2 itu kan pembelajaran sosial emosional ya. Ya. Baru mungkin belajarnya baru sedikit ya, karena memang sekarang baru sampai ke ruang kolaborasi. Itu pun kan masih proses diskusi ya, belum presentasi. Karena memang yang saya alami ketika mengikuti pembelajaran penggerak ini dari modul ke modul lain itu tidak langsung paham ketika sampai ke eksplorasi konsep atau mulai dari diri ya. Eksplorasi konsep, ruang kolaborasi itu pengetahuan itu sedikit demi sedikit bertambah ketika sampai di akhir. Nah, seperti kemarin berdiferensiasi di demonstrasi kontekstual tuh, saya kan membuat modul ajar, karena memang alurnya dari demonstrasi kontekstual masuk ke koneksi antar materi dan sampai ke aksi nyata. Nah, kalau misalnya sudah aksi nyata, itu mungkin sudah paham matang. Nah, karena di sini tentang emosional itu baru sampai ruang kolaborasi, memang pemahaman saya belum jauh maksimal gitu ya. Yang saya pelajari dari modul 2 itu baru ke definisi apa itu sosial emosional itu. Kemudian 5 KS KSE seperti itu. Baru sampai kerangkanya ya. Tapi ada rencana untuk pembelajaran itu mau seperti apa Pak Nopan? Pembelajaran seperti apanya? Ini rencana untuk lebih mempelajari itu seperti apa? Ya, rencana ke depan saya akan terus belajar dari modul-modul itu, kemudian melihat referensi-referensi lain dari hasil ya di video-video angkatan-angkatan terdahulu. Seperti itu. Jadi referensi ya. Jadi referensi. Jadi harapan dari pembelajaran untuk pembelajaran sosial emosional ini, apa yang menjadi harapan Pak Nopan nanti setelah penerapan sosial emosional di kelas yang Bapak lakukan Pak? Ya, karena yang saya pahami terkait dengan sosial emosional itu kan lebih ke yang 5 tadi ya. Seperti ke kesadaran diri, manajemen diri, dan sampai ke pengambilan keputusan untuk bertanggung jawab. Nah, ketika itu sudah saya pahami, kuasai, dan mulai diterapkan, saya berharap kondisi kelas itu nyaman, aman gitu ya. Jadi pembelajaran itu memang berpihak pada siswa. Tidak banyak tekanan gitu ya. Jadi kan dari pembelajaran ini itu kita itu mengolah emosional kan ya. Seperti ada contoh kemarin Bapak Eling kalau nggak salah ya. Jadi itu dari sosial emosional ini terjadi dalam diri saya sendiri gitu. Karena memang di samping saya mengajar di sini, saya juga kan bendahara. Ya, bagaimana sibuknya Arkas, kemudian operator, mengajar, saya sekarang penggerak. Nah, ketika di kelas pun ini terbagi 4. Gitu. Nah, mengolah itu yang nanti akan saya pelajari itu bagaimana jangan sampai pada akhirnya terjadi seperti kasus Bapak Eling itu. Akhirnya mengundurkan diri. Nah, itu yang saya takutkan. Mudah-mudahan Pak Nopan kelihatan akan bisa memanage Pak Nopan. Luar biasa. Pak Nopan geus eueuh telanya sepada sia ayeuna Pak Nopan sekarang ini tinggal ke bagian ketiga, keterlaksanaan tahapan Bagja ya. Di tahapan Bagja itu kan di Lokakarya 2 juga ada penguatan ya, ada penguatan di sana. Jadi menggali informasi yang diberikan penguatan terkait terlaksananya Bagja di sekolah Pak Nopan juga. Nah, di sini Pak Nopan kita diskusikan lagi. Jadi apakah yang telah apakah di sekolah ini sudah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Pak Nopan juga? Seperti apa? Pada diri saya. Kalau pada diri saya sudah. Ya. Selama 1 bulan ini. Karena memang sekarang itu lebih terfokus ke pembelajaran modul 2 ya. Betul. Itu kan sudah dilaksanakan. Memang sudah direalisasikan tahapan Bagja tersebut dari mulai
buat pertanyaan. Mm-mm. Tuh Ah, aduh ayo tuh rencana ya atur ya bagja gali G gali mimpi, jabarkan rencana, eksekusi. eksekusi. Nah, karena memang dari hasil pendampingan 2 bersama guru-guru, nah memang sempat berhenti ketika itu sekitar 1 minggu, udah nggak ada pergerakan apa-apa. Yeah. Kemudian saya mulai direalisasikan, dipanggil lagi. Jadi tidak hanya pendampingan ketika itu. Saya inisiatif mengundang guru-guru pulang sekolah, ayo kita kembali lagi membahas forum yang waktu itu istilahnya belum tamat. Digerakkan lagi dan alhamdulillah sesuai dengan bagja itu bersama guru-guru dibulatkan atau disempurnakan untuk direalisasikan dan sudah berjalan memang rencana itu. Untuk diri Panopan di kelas seperti apa itu untuk di kelas visi saya kan ya sudah berjalan sama karena memang sebelum di sekolah pun ke diri saya terlebih dahulu di kelas. Nah, apakah itu sesuai dengan apa visi guru penggerak kita? Sesuai dengan visi Bapak gitu? Sesuai. Ya, alhamdulillah sesuai, ya luar biasa. Nah, melihat kesesuaian seperti itu apa ukurannya? Dari hasil mungkin dari hasilnya. Ya, gitu. Apa yang saya rencanakan itu hasilnya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dampaknya sudah berdampak ya ketika Panopan sudah melaksanakan atau menerapkan apa yang sudah dilakukan dari pembelajaran yang ada. Ya, baik Panopan. Nah, lalu apa yang perlu Panopan kedepannya terkait dengan pelaksanaan ini Panopan tahapan bagja untuk perubahan diri ya hingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan tadi. Misalkan tadi Panopan sudah sudah merumuskan tapi masih ada semacam abu-abu. Nah, mau seperti apa nanti di depannya? Harapan gitu deh. Ya. Yang akan diperbaiki ke depannya nanti. Diperbaiki ke depan lebih berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait visi saya itu. Karena memang butuh dukungan juga itu dari warga sekolah seperti betul. Nah, baik Panopan, ini sudah terakhir ya mungkin diskusi kita luar biasa sekali. Nah, ini untuk terakhir di sini kita akan merefleksi. Saya akan bertanya ke Panopan setelah berdiskusi barusan, apa hal yang paling menarik atau hal yang menarik Panopan dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Panopan? Nah, itu ya, coba bisa dijelaskan. Hal yang paling menarik itu flashback dia. Ya, betul. Jadi mengingat kembali apa yang sudah dipelajari. Nah, seperti tadi kan kita membahas modul 2.2. Kemudian modul 2.1 tadi. Sampai ke bagja. Karena memang tidak dipungkiri ketika sudah belajar yang tahapan demi tahapan lupa kadang-kadang tadi bagja juga kan saya lupa lagi. Nah, mungkin dengan proses pendampingan ini lebih diingatkan kembali. Ternyata memang itu koneksi antar materi itu sangat berperan. Jadi ketika sekarang sudah modul 2.2 masih dibahas ke belakang. Nah, yang saya menarik itu mengingatkan kembali gitu. Iya, baik. Baik, Panopan, tapi adakah pendampingan untuk kedepannya harus diperbaiki setelah pendampingan ini seperti apa, Pak? Kalau ada ide, masukan? Pendampingan secara ini berjalan udah 3 kali ya. Udah 3 kali, Pak. Alhamdulillah sudah baik, Pak. Ya, karena memang tepat waktu. Bapaknya datang janji jam segini tepat waktu. Alhamdulillah. Nah, ke depan mungkin cari waktunya pas ada ada Pak Kepala. Pak Kepala di jam-jam sekolah kalau bisa gitu. Jangan sudah pulang sekolah karena memang enaknya sih sekarang pulang sekolah keadaan sepi gitu ya fokus. Tapi memang
kalau misalkan di jam sekolah itu kan ada kepala sekolah, Iya, iya. ada rekan guru kalau memang dibutuhkan. Betul. Nah, sekarang kan nggak ada siapa-siapa, Pak. Cuma berdua ya. Baik, luar biasa Pak Nopan, terima kasih atas masukannya dan juga terima kasih atas diskusi hari ini. Dan izinkan juga saya menyampaikan tentang nanti di pendampingan keempat, Pak Nopan nanti akan mempersiapkan juga RPP ya, RPP yang dengan unsurnya diferensiasi ya. Nah, nanti saya akan menerima dari Pak Nopan dulu, nanti Pak Nopan membuat, jadi telah disusun, lalu kirimkan ke saya nanti, lalu kita akan menetapkan jadwal pelaksanakan observasi pembelajaran nanti di pendampingan selanjutnya. Nah, di sana pembelajaran minimal 2 jam Pak Nopan, 2 jam pelajaran nanti di sana akan kita di pendampingan keempat itu kita akan ada di kelas Pak Nopan ya. Oh, berarti betul sekali. Kan memang saya lemah di modul ajar. Sekarang akan lebih intens Ya, koordinasi dengan Pak PP. Baik, Kemudian tadi kalau bisa ke depan kan di jam ngajar. jam ngajar pasti pendampingan obat jam ngajar. Insya Allah, Pak. Semoga kita selalu sehat Pak Nopan. Amin. Kesehatan, kelancaran segala sesuatunya, khususnya di dalam program pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 ini Pak Nopan. Terima kasih atas waktunya dan salam untuk Pak Kepala untuk hari ini tidak bertemu ya. Semoga sehat selalu. Begitu Pak Nopan, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kabupaten Garut Melasa.